Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purbaningsi, merupakan mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI dengan nomor pokok mahasiswa 20 200 1500 936. Saya merupakan mahasiswa dari bimbingan konseling kelas reguler 4K. Pada video ini, saya akan menayangkan bimbingan konseling format klasikal di dalam kelas untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling format klasikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, jika semuanya dalam keadaan sehat, berarti kita siap untuk pembelajaran hari ini. Oke, karena semuanya udah siap, Ibu senang banget karena bisa bertemu sama kalian di pertemuan kita yang ke-4. Benar, yeay. Pada pertemuan kita yang ke-4 hari ini, Ibu akan membawakan sebuah layanan yang bernama layanan penguasaan konten. Nah, layanan ini sebelumnya sudah pernah kita lakukan di pertemuan kedua. Ada yang masih ingat apa itu layanan penguasaan konten? Iya, silakan Abel. Baik, keren nih, Abel masih ingat di saat teman-temannya udah pada lupa ya. Baik, kalau gitu Ibu jelaskan kembali ya apa itu layanan penguasaan konten. Jadi layanan penguasaan konten adalah layanan yang mengacu siswa untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu berdasarkan pembelajaran yang ia dapati. Gitu. Jadi nanti di dalam pembelajaran ini akan terdapat tugas yang kita kerjakan secara bersama. Karena hari ini Ibu akan menggunakan layanan format klasikal, maka tugas ini akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, penguasaan konten yang dimaksud ini atau kemampuan kompetensi kalian ini yaitu saat mengerjakan tugas nanti, kalian kan akan punya pembagiannya masing-masing. Nah, kalau misalnya kalian mampu menguasai materi itu, maka kalian dianggap sebagai memiliki kompetensi yang baru. Nah, kompetensi ini berasal dari pembelajaran kita tadi. Seperti itu. Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Nah, pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang karir. Jadi Ibu punya sebuah cerita. Ada seorang anak yang bernama Adiba. Adiba ini merupakan siswa populer. Populernya itu karena dia cerdas, dia pintar, kemudian dia berprestasi. Dia merupakan ranking 1 paralel di sekolahnya. Jadi dari dua jurusan IPS dan IPA, dia itu merupakan ranking satunya di angkatan dia tersebut. Kemudian dia itu suka banget namanya ikut lomba berdebat atau lomba puisi dan lomba-lomba yang sekiranya saat ditawarkan kepada dia mampu gitu. Itu biasanya dia akan mendapatkan juara seperti juara 2 atau juara 1. Pinter banget kan dia? Iya. Nah, Adiba ini karena pintar, dia tuh punya banyak sekali pemikiran-pemikiran tentang masa depan dia yang wah spektakuler lah di pikiran dia. Tapi kalau misalnya dia ditanya nih, kalau kalian tanya nih ke Adiba, Adiba, kamu nanti dewasa mau kerja apa? Dia bingung. Dia cuma aku belum tahu. Dia jawabnya gitu. Padahal ya, kalau misalnya dia lagi sendirian, wah dia banyak banget pemikirannya. Kayak dia misalnya ngelihat presenter, dia pengen, wah kenapa? Karena kan kemampuan dia untuk berbicara bagus. Kemudian misalnya dia lihat orang acting, dia itu merupakan anak teater, wah acting udah pasti dia kuasain nih. Jadi sebenarnya banyak sekali pemikiran-pemikiran tentang pekerjaan dia yang ingin dia dapatkan di masa depan. Tapi dia nggak tahu bagaimana cara mendapatkannya itu. Nah, hal ini terus-menerus terjadi sampai akhirnya dia berada di kelas 12, ingin masuk kepada sebuah perkuliahan. Dia bingung, dia mau ambil jurusan apa. Sedangkan saat itu dia mendapatkan bagian untuk berdaftar atau mendaftar di SNMPTN. Karena dia nggak tahu, akhirnya dia cuma nanya sama orang tuanya, Mama, Papa, aku masuk jurusan apa? Oh, Mama, Papa maunya kamu jurusan ini.
Akhirnya dia mendaftar dan dia diterima di salah satu universitas terkenal di Indonesia di jurusan yang orang tuanya ini minati. Orang tuanya ya, bukan adibanya, kan adibanya bingung. Iya benar, adibanya bingung, jadi dia cuma ngikutin kata orang tuanya. Kemudian saat dia berkuliah, dia tuh merasa tertekan. Dia merasa, aduh, kayaknya ini bukan jurusan saya deh. Kayaknya saya nggak mau di jurusan ini. Padahal pekerjaan dari jurusan tersebut itu prospeknya gede banget. Tapi dia merasa dia nggak cocok. Dan saat dia lulus pun, akhirnya dia banting setir dari jurusan yang dia minati ini, dari jurusan yang dia diterima ini gitu. Dia berkuliah di jurusan A, tapi dia banting setirnya ke sebuah pekerjaan yang sebenarnya nggak selaras sama pekerjaan A ini. Kayak gitu. Nah, berbanding terbalik sama seseorang yang dia temui saat reuni akbar di sekolahnya. Orang ini bernama Kala. Dia merupakan seorang diplomat. Wah, keren banget ya, diplomat gitu. Tapi Kala ini kalau misalnya kita lihat dari jejak pembelajaran dia di sekolah, dia itu sebenarnya siswa yang biasa aja. Dia nggak masuk ranking 10 besar paralel. Kemudian prestasi dia dalam perlombaan dia cenderung untuk ke arah futsal. Tapi kok bisa ya dia diterima atau bekerja di sebuah lembaga besar Indonesia gitu, seorang diplomat gitu. Nah, akhirnya Adiba bertanya sama Kala, Kala, gimana perjalanan kamu sampai bisa jadi diplomat seperti ini? Kemudian Kala cerita, jadi di saat Adiba sedang bingung-bingungnya memikirkan bagaimana caranya menentukan sebuah karir, Kala ini sudah menentukan terlebih dahulu. Jadi saat dia kelas 11, dia itu sudah punya patokan-patokan atau rencana-rencana dia untuk mendapatkan karir yang dia inginkan. Jadi kan dia itu punya karir yang dia ingin itu berkaitan sama hal-hal politik. Kemudian saat dia kuliah, dia mengambil jurusan politik karena dia tahu kalau misalnya dia itu mau ke sebuah pekerjaan yang berurusan sama humanistik dan politik seperti itu. Akhirnya dia masuklah di universitas yang cukup terkenal juga karena dia memiliki kemampuan untuk mengerjakan tes gitu. Dia ikut tes SBM nih. Karena dia tahu dia mau masuk ke jurusan ini tuh susah, dia belajar dan akhirnya dapat. Nah, saat dia ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini, dia itu menata lagi setelah lulus. Karena saya adalah orang politik, maka saya ingin menjadi sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan itu. Kemudian ditentukanlah dia ingin menjadi seorang diplomat. Sehingga saat dia magang, dia mengambil magang di lembaga yang berkaitan dengan kediplomatan ini. Sampai akhirnya perjalanan dia step by step untuk mendapatkan kediplomatan ini atau pekerjaan diplomat ini berhasil. Seperti itu. Gimana? Udah ketemu benang merahnya? Iya. Oke. Apa perbedaan dari Adiba dan Kala tadi? Ya, silahkan Hilmi. Benar. Adiba siswa yang berprestasi, tapi dia tidak mengetahui karirnya itu ingin seperti apa. Sedangkan Kala mungkin dia adalah siswa yang biasa saja, tapi dia punya perencanaan tentang karir dia di masa depan. Nah, materi kita hari ini atau layanan kita hari ini, Ibu menginginkan kita nih semua yang ada di kelas ini, siswa-siswa Ibu yang Ibu sayangi ini, dapat menghindari permasalahan seperti Adiba tadi, di mana dia tidak tahu bagaimana cara dia merencanakan karir, dia tidak tahu pekerjaan karir yang sebenarnya benar-benar ia minati itu seperti apa. Ibu ingin kita semua terhindar dari permasalahan ini. Kemudian Ibu berharap kalian bisa seperti Kala ini, yang punya perencanaan, yang punya target dari saat ini. Kenapa? Karena kan kita masih kelas 10 sebenarnya, kelihatannya seperti itu. Tapi 2 tahun lagi kita kan masuk kuliah. Sedangkan di kelas 12 kita udah harus memikirkan jurusan apa yang mau kita ambil. Jadi Ibu ingin kita semua mempersiapkan dari saat ini seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami?
Baik, terima kasih. Maka dari itu, layanan hari ini akan berjudul mengeksplorasi karir dengan perencanaan karir. Jadi di materi hari ini Ibu akan mengajak kalian mengeksplorasi karir itu apa, pengertiannya, kemudian hapannya itu apa. Nah, nanti mengeksplorasi karir ini akan berkaitan dengan perencanaan karir. Yang Ibu harapkan setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa mengetahui apa itu yang dimaksud dengan eksplorasi karir, kemudian kalian bisa menguasainya dan mengetahui perencanaan karir itu berkaitan tentang apa, sehingga nantinya di saat kalian senggang, kalian dapat membuat perencanaan karir kalian dan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari hari ini. Seperti itu. Baiklah, karena semuanya sudah dapat memahami ilustrasi yang telah saya berikan dan tujuan layanan yang saya telah paparkan, ada beberapa hal sebelum kita memulai pembelajaran hari ini yang Ibu harapkan dapat kalian terapkan di dalam pembelajaran kita. Yang pertama, Ibu mengharapkan kepartisipasian kalian di dalam kelas ini, seperti berdiskusi di saat kita sedang mengadakan diskusi kelompok, kemudian kita memiliki keterbukaan untuk saling berbagi pengalaman yang mungkin nanti akan melahirkan sebuah pengetahuan-pengetahuan baru. Karena pembelajaran kita yang paling baik di dunia ini adalah pengalaman. Mungkin dari pengalaman yang bisa kalian bagikan yang berkaitan dengan materi kita hari ini bisa menjadi ilmu baru untuk kita semua, seperti itu. Kemudian Ibu juga berharap kalian menerapkan etika-etika dalam pembelajaran, seperti tidak membuat kegaduhan, tidak berisik, kemudian menghargai teman yang sedang berpendapat dan mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik dan tidak mengganggu temannya yang lain, seperti itu. Bisa? Karena di sini kita akan berbagi pengalaman. Jika kalian merasa bahwa pengalaman ini cukup pribadi dari teman kita, maka Ibu berharap untuk kalian dapat merahasiakannya. Kita jadikan itu cerita pengalaman yang ada di dalam kelas ini saja dan tidak perlu kita bicarakan kepada kelas yang lain. Oke, sampai saat ini bagaimana? Bisa diterapkan di pembelajaran kita hari ini? Baik, kalau begitu Ibu akan menjelaskan tata pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar dengan format klasikal dengan teknik jigsaw. Jadi Ibu akan membagikan kalian kepada sebuah kelompok inti. Kelompok inti ini akan terbagi sebagai 4 anggota. Bagaimana pembagiannya? Nanti kita main game deh. Gimana? Oh, oke, nanti kita main games untuk menentukan satu kelompok pertama ya. Karena kalau misalnya main gamenya sampai 5 kelompok nanti habis waktunya. Ya, oke. Jadi nanti kita akan membuat kelompok inti yang beranggotakan 4 orang. Nah, 4 orang ini nanti akan menguasai materinya masing-masing. Kemudian Ibu akan membuat yang namanya kelompok ahli. Nah, kelompok ahli ini berisikan orang-orang tadi yang 4 tadi kan dia punya materinya masing-masing. Nah, nanti mereka berpencar sesuai dengan orang-orang yang memiliki materi yang sama. Mereka akan mendiskusikan materi mereka. Kemudian setelah berdiskusi dengan kelompok ahli, kalian akan kembali kepada kelompok inti kalian untuk menjelaskan materi yang telah kalian kuasai kepada teman-teman kalian. Kemudian nanti akan ada tugas akhir sebagai tugas kelompok inti, yaitu mempresentasikan apa hasil pembelajaran kalian hari ini. Baik, untuk tata pembelajaran kita hari ini bisa dipahami? Siap untuk dilaksanakan? Siap ya? Siap? Baik, karena semuanya sudah siap, ayo kita rapikan buku kita yang ada di mata pembelajaran sebelumnya dan kita ganti ke buku catatan dari bimbingan dan konseling. Ayo. Baik, karena semuanya sudah siap, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan nantinya ilmunya dapat bermanfaat untuk kita. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai.
Sebelum kita melakukan tugas kelompok, Ibu akan menjelaskan materi-materi pokok dari pertemuan kita hari ini, yaitu tentang mengeksplorasi karir dengan perencanaan karir. Nah, sebelum kita mendalami apa itu perencanaan karir, kita harus tahu dulu nih, eksplorasi karir itu apa. Kira-kira kalau dari katanya aja nih, eksplorasi dan karir itu apa kalau misalnya menurut pendapat kalian? Silahkan Namira. Baik, terima kasih Namira. Benar, kalau misalnya dari katanya saja, eksplorasi itu berarti kita mencari tahu, mengelola, atau melakukan eksplorasi lah, seperti itu, melakukan petualangan tentang sesuatu yang ingin kita cari. Nah, apa yang kita ingin cari yaitu si karirnya ini, dan karir itu adalah sebuah pekerjaan. Nah, eksplorasi karir kalau misalnya dijadikan satu kepaduan akan melahirkan makna baru, yaitu tentang cara atau pemahaman yang melibatkan kegiatan seseorang untuk mencari tahu informasi-informasi yang berkaitan dengan karir yang nantinya dapat membantu dia untuk melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan karirnya. Menurut Brown H.D. dan Lord Arwi itu mengatakan bahwa eksplorasi karir itu merupakan sebuah kegiatan yang rentan usianya itu dari remaja sampai dengan dewasa awal. Kenapa? Karena pada masa-masa ini seseorang itu sedang mencari jati dirinya. Kemudian pada masa-masa ini merupakan masa yang baik, masa yang bagus jika kita ingin melakukan perencanaan untuk masa depan kita, karena masa depan itu akan berkaitan dengan masa-masa dewasa. Maka dari itu ada baiknya jika kita persiapkan dari masa remaja ini sampai dengan masa dewasa awal. Nah, kalian termasuk nggak sama apa yang dijelaskan sama Brown Arwi? Brown HD, maaf. Brown HD dan Arwi, mohon maaf. Gimana? Kalian termasuk nggak sama yang dia jelaskan? Termasuk ya? Iya, karena kalian semua sedang berada di masa remaja. Maka dari itu, Ibu memberikan materi ini agar nantinya bisa kalian gunakan, agar kalian tidak merasa takut lagi akan masa depan dan bisa mulai merencanakan karir kalian untuk diri kalian sendiri. Yang kemudian mungkin kalau emang kalian ingin mendiskusikan sama orang tua kalian, kalian sudah punya pertimbangan yang matang. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk kepada tahapan eksplorasi karir menurut Cornell University. Jadi menurut Cornell University itu ada 3 tahapan karir. Tahapan yang pertama yaitu adanya pemahaman diri. Kenapa pemahaman diri ini dirasa penting? Karena pada pemahaman diri itu individu kita itu akan memahami diri kita seperti minat kita apa, bakat kita apa, kemudian tujuan yang ingin kita capai itu apa. Nah, pemahaman diri ini kita perlukan, maka dari itu dijadikan tahap awal sebagai tahap yang sangat mendasar. Kemudian ada langkah kedua yaitu mengeksplorasi atau mengelola informasi tentang karir. Nah, mengelola informasi tentang karirnya itu apa? Yaitu bisa jadi tentang perencanaan karir, yaitu kita mencari informasi apa itu perencanaan karir dan kemudian bagaimana untuk melakukan perencanaan karir itu. Kemudian setelah kita mengetahui perencanaan karir kita seperti apa, kita dapat mencari informasi lagi, yaitu tentang informasi karir yang sudah spesifik kita inginkan. Dan setelah kita mendapatkan informasi-informasi tentang karir yang ingin kita dapatkan tersebut secara spesifiknya itu, kita bisa masukkan kepada si informasi yang sebelumnya. Seperti itu, kita bisa menata karir yang ingin kita ambil, misalnya karir dokter, maka kita bisa selaraskan dengan informasi-informasi sebelumnya yang akan masuk kepada tahap ketiga, yaitu tahap integrasi. Tahap integrasi ini yaitu tahap pertama berkolaborasi dengan tahap yang kedua, yaitu pemahaman diri kita disesuaikan dengan apa saja yang dibutuhkan dalam perencanaan karir kita, dan kemudian kita gabungkan lagi dengan bagaimana spesifikasi dari pekerjaan yang ingin kita ambil. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tidak ada? Gimana? Sudah dirasa cukup? Bisa dipahami?
Oke, tadi eksplorasi karir berdasarkan ahli siapa yang Ibu katakan? Yang Ibu sampaikan? Brown, HD, dan Learn Arwi, yaitu tentang rentan usia yang baik untuk melakukan eksplorasi karir. Kemudian ada tahapan karir. Tadi tahapan karirnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Keren, tepuk tangan buat dia semua. Oke, ih keren banget nih anak-anak Ibu. Oke, kemudian apa? Bagaimana keterkaitan antara perencanaan karir dengan eksplorasi karir? Karena kan kita di judulnya itu adalah mengeksplorasi karir dengan perencanaan karir, berarti ada keterkaitannya ya kan? Nah, tadi di sebelumnya dijelaskan menurut Cornell University itu ada tahapan-tahapan karir yang dapat kita lakukan untuk mencapai atau melakukan eksplorasi karir. Nah, perencanaan karir ini kan tadi masuk ya kepada tahapan kedua gitu. Pada tahapan kedua dari eksplorasi karir ini, yaitu mengetahui apa itu perencanaan karir, kemudian mengelola informasi tentang karir. Nah, perencanaan karir ini masuk kepada tahapan tersebut. Tapi jika kita mempelajari lebih dalam tentang perencanaan karir itu apa, aspek yang mendukung itu apa, dia juga akan berkaitan dengan tahapan yang pertama. Maka dari itu, keterkaitan antara perencanaan karir dengan eksplorasi karir, yaitu perencanaan karir merupakan bagian mendalam dari pelaksanaan eksplorasi karir. Seperti itu. Bisa dipahami? Gimana, ngerti? Yang Ibu sudah jelaskan? Ada yang ingin tanyakan? Baik, karena jika kalian sudah merasa cukup, kita langsung masuk pada tugas kelompok ya. Seperti janji Ibu tadi, kita akan melakukan game untuk menentukan kelompok. Baik, permainan seperti ini. Kalau Ibu bilang do, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang re, kita tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang ni, tepuk tangannya 3 kali. Bisa? Oke, ayo kita bangun, kita pemanasan. Ibu bilang do, re, mi. Oke, keren. Ibu akan melakukan 4 ronde ya, karena di kelompok 1 itu nanti akan ada 4 anggota, jadi kita akan melakukan 4 ronde gitu. Oke, siap untuk ronde pertama? Nanti kita lihat yang kelebihan tepuk tangannya, kita suruh maju ke depan, oke? Oke, baik, kita mulai ya. Ibu bilang re, Ibu bilang do, mi, re, mi, do, re. Itu siapa yang kelebihan? Kiel, ayo kini maju ke depan. Baik, sudah dapat 1 nih, Kiel. Selanjutnya kita mulai lagi ya. Ibu bilang re, mi, do, mi, re. Bingung ya. Siapa yang tadi kelebihan? Namira maju. Baik, biar kita lebih menantang nih ya di ronde ketiga dan ronde keempat ini. Kalau misalnya Ibu bilang do 1 kali, Ibu bilang re 2 kali, Ibu bilang mi 3 kali, maka kalau Ibu bilang do, re, mi, kalian tepuk tangannya 4 kali. Bisa? Tua gapa. Tuh, kalau Ibu bilang do, re, mi. Oke, siap. Ibu bilang mi, re, mi, do, re, mi. Ya, Abel, ayo maju Abel. Wah, padahal baru nyoba sekali udah langsung ada yang maju nih. Wah, berarti emang ini levelnya susah ya. Oke, ronde terakhir. Ibu bilang mi, do, re, do, re, mi. Aduh ya. Milan maju. Oke, sudah ada Kiel, Namira, kemudian ada Milan. Ya,
Ada Yobi juga. Oke, karena sudah ada 4 orang di depan, maka kalian akan menjadi satu kelompok. Bisa? Oke, untuk menentukan kelompok 2, 3, 4, dan 5, kita akan berhitungnya. Kita mulai berhitung dari sebelah sini. Ya, silakan karena dihitung. 1, 2, 4 kali ya hitungnya, karena satu anggota 4 orang. Ya, 1, 2, 3, 4, mulai lagi. Oke, yang satu kumpul sama angka 1, yang 2 kumpul sama angka 2, yang angka 3 ketemu sama angka 3, yang angka 4 ketemu sama angka 4. Oke, kelompok 1 di sini, kemudian kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini, 4 di sana, 5 di sini. Oke, silakan. Silakan. Baik, ini adalah kelompok inti. Kelompok inti itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Di kelompok ini, Ibu akan membagikan materi. Ya, di sini ada nih materi yang pertama yaitu tentang pengertian perencanaan karir. Yang kedua ada aspek perencanaan karir. Yang ketiga ada tujuan dari perencanaan karir. Dan keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Jadi kalian boleh dibagikan karena sudah pas ya, satu kelompok itu berisikan 4 orang. Kalian bisa membagikan siapa yang mengambil pengertian, siapa yang mengambil aspek, siapa yang mengambil tujuan, dan siapa yang mengambil faktor. Ibu beri waktu 1 menit untuk menentukannya ya. Silakan ditentukan. Sudah? Baik, kalau sudah, kita bagi lagi nih. Jadi si kelompok ahli. Kelompok ahli itu di sini ada yang mendapatkan materi pengertian, di sana ada yang dapat materi tentang aspek, di sini ada materi tujuan, dan di sana ada materi faktor. Silahkan berkumpul dengan kelompok ahli masing-masing. Baik, sudah semua ya. Ini Ibu akan membagikan materi kalian sesuai dengan penempatan tadi, penempatan kelompok ahli. Jadi di dalam materi ini akan ada pendapat tentang satu ahli yang Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi dan menganalisis pendapat dia secara lebih luas, bisa mengaitkan tentang pengalaman kalian atau mengaitkan dengan informasi-informasi yang relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di dalam pengertian itu merupakan sebuah kegiatan perencanaan. Nah, kalau misalnya kita kaitkan pada saat ini, perencanaan itu bisa nggak sih kita lakukan? Nah, itu bisa kalian mendiskusikan satu sama lain, saling memberikan pendapat, dan jangan lupa untuk menghargai pendapat dari temannya. Seperti itu, oke? Nanti setelah ini kita akan kembali lagi kepada kelompok inti kita. Kemudian nanti setelah kalian menguasai materi ini akan ada presentasi ya. Jadi jangan lupa untuk benar-benar memperhatikan, mengikuti, dan melaksanakan diskusi ini dengan baik. Oke? Bagikan ya materinya. Baik, karena semuanya sudah mendapatkan materi kalian, maka silahkan untuk diskusinya dilaksanakan. Bagaimana kelompok ini? Materinya apa tadi? Gimana? Kalau dari pemahaman kalian? Bagus, keren. Lanjutin ya. Namira, kelompoknya bahasa apa Namira? Siapa ahlinya? Ya, nanti ganti-gantian ya ngobrolnya, diskusinya, dan ngobrol. Nanti kalau ngobrol malah ngomong yang lain, maaf. Diskusinya ya, nanti kalian ganti-gantian. Tentang si aspek ini bisa loh kalau misalnya kita kaitkan di
kehidupan kita sehari-hari. Banyak banget. Udah nemu? Bagus. Lanjutin ya. Halo. Bahas apa? Dengan ahli? Gimana? Udah muter berapa kali diskusinya? Wah, bagus. Oke, yuk lanjut. Wah, kayaknya Abel semangat banget nih. Apa emang materinya? Dengan ahli. Selain Abel ada lagi nggak yang berpendapat? Ya, bagus. Baiklah, silahkan lanjut lagi diskusinya. Baik, diskusinya sudah selesai. Sudah semuanya memahami materinya. Baik, kalau misalnya sudah menguasai materi kalian masing-masing, silahkan kembali kepada kelompok inti. Baik, karena semuanya sudah kembali kepada kelompok intinya, mari kita melakukan tugas yang selanjutnya, yaitu memberitahu kepada anggota kelompok yang lain tentang materi yang tadi sudah dibicarakan atau didiskusikan di kelompok ahli sebelumnya. Kemudian dicatat ya, nanti ada satu orang yang mencatat inti-inti pembahasannya itu apa. Kemudian jangan lupa menunjuk perwakilan temannya di dalam kelompok untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok inti kalian. Oke, Ibu beri waktu 5 menit ya. Bisa? Cukup? Baik, silahkan. Baik, oke, waktunya sudah habis. Sudah siap? Gimana kelompok 1? Siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Dan kelompok 5? Wah, ramai banget. Kelompok 5 kayaknya udah siap banget ini ya. Kalau gitu mau nggak presentasi duluan? Mau? Oke, baik. Mari kita mendengarkan presentasi dari kelompok 5. Silakan, siapa yang mau presentasi? Oke, baik. Silakan, Kana. Wah, bagus banget. Oke, terima kasih, Kana. Selanjutnya kita beralih ke kelompok. Mau diacak atau mau urut? Diacak ya. Kelompok 2. Siapa yang mau presentasi kelompok 2? Kavi? Boleh. Baik, ayo kita dengarkan presentasi dari Kavi. Baik, terima kasih Kavi. Tepuk tangan buat Kavi. Selanjutnya kita ke kelompok 3D. Ada di tengah-tengah nih, kayaknya udah siap banget, udah nungguin ibu dari tadi. Siapa yang mau presentasi? Oke, silahkan Arabella. Oke, yeay, bagus. Selanjutnya, tang ting tung ya. Kelompok 1 sama 4 apa mau sweet aja? Oke, kelompok 1 duluan deh kalau gitu. Karena tadi kan udah dibikin duluan, maksud terakhir presentasinya. Siapa yang mau jelasin? Hilmi? Boleh, silakan Hilmi. Tepuk tangan buat Hilmi. Yeay, bagus. Oke, kelompok terakhir di sana. Ada siapakah itu?
ada Abel ternyata. Oke, ayo kita dengarkan presentasi dari Abel. Wah, terima kasih Abel. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Wah, keren-keren banget nih semua kelompok pembahasannya. Berarti semuanya sudah menguasai ya materi kalian. Kalau misalnya materi dari perencanaan karya secara keseluruhan sudah, alhamdulillah, berarti kita semua sudah menerapkan layanan penguasaan konten dengan baik. Tepuk tangan. Baiklah, sampailah kita di penghujung pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang mengeksplorasi karir yang di dalamnya itu ada perencanaan karir. Hal ini dilakukan agar kita dapat menghindari hal-hal yang memungkinkan kita untuk tidak mengetahui bagaimana cara untuk merencanakan karir yang di dalamnya itu terdapat pengertian, kemudian aspek, ada juga tujuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang nantinya bisa menjadi pertimbangan kita, menjadi pemahaman kita untuk melakukan perencanaan karir. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua anak kelas 10 IPS 2. Hari ini kalian hebat banget, udah bisa menguasai materi kalian dengan baik, melakukan presentasi dengan baik. Untuk hasil diskusi kelompoknya nanti dikumpulkan ke depannya. Dan Ibu akan memberikan lembar penilaian hasil yang nantinya bisa dikumpulkan oleh kalian di pertemuan berikutnya. Oke, baiklah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah karena kegiatan kita hari ini telah berjalan dengan lancar, tanpa adanya kendala, dan semoga ilmu hari ini bermanfaat. Mari kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.